Aksi teror di rumah ibadah kembali mengguncang ketentraman kita semua. Setelah sempat cukup lama aksi teror tidak menyasar rumah ibadah dan mulai bergeser dengan target-target lainnya, misalnya aparat kepolisian. Kali ini sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur yang giliran menjadi sasaran teror. Apalagi pelakunya diketahui pernah menjadi terpidana kasus terorisme beberapa tahun yang lalu. Apakah benar virus radikalisme masih begitu menggurita di negara kita yang warganya selama ini kita yakini, kita kenal sangat toleran, moderat, dan menghargai keberagaman? Kami akan membahasnya dengan dua orang profesor malam hari ini. Ada Profesor Muhammad Aisyikam, pengajar politik di Presiden University yang juga pernah menulis buku mengenai deradikalisasi. Selamat malam, Prof. Ikam. Terima kasih sudah datang. Mas Budi. Ya, kemudian ada Profesor Paulus Wirotomo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah datang, Prof. Paulus. Selamat malam. Ya, dan bergabung bersama kami lewat sambungan telepon dari Samarinda, Kalimantan Timur, Komisaris Besar Polisi Muhammad Setio Budi, Kapolresta Samarinda. Selamat malam, Pak Setio Budi. Selamat malam. Ya, Pak, saya akan update dulu mengenai proses penyelidikan dari peristiwa ini. Bisa dijelaskan, Pak Setio Budi, apa yang kemudian didapat dari proses penyelidikan kepolisian hari ini terhadap pelaku dan kejadian malam hari ini, Pak? Untuk sementara kita masih dalam penyelidikan, jadi untuk motif belum bisa kita ini kan. Dan tadi sudah Pak Kapolda sudah menyampaikan untuk tidak memberikan ini karena tertutup. Jadi biar penyelidikan ini yang kita fokuskan dulu terlebih dahulu. Kalau Anda lihat ini memang pelaku ini bergerak sendiri atau memang kepolisian sudah melihat ada jaringan atau orang-orang yang lain yang kemudian membantu aksi ini, Pak? Untuk sementara sendiri, tapi untuk jaringan belum, masih kita dalami. Oke, kalau boleh direview lagi Pak Setio Budi, mungkin masyarakat banyak yang ingin tahu bagaimana proses kejadiannya sehingga aksi teror ini kembali terjadi nih, Pak. Ya, makanya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa masih penyelidikan. Dia motifnya apa, kita belum tahu juga. Kemudian kronologis ini kan saksi-saksi hanya melihat di TKP saja, untuk dia kan masih belum bisa kita dalami. Untuk jaringan sendiri, Pak, kita ketahui pelaku ini kan mantan residivis atau mantan terpidana terorisme ini, Pak. Kemudian apa yang diketahui kepolisian terkait dengan background pelaku ini, Pak, yang mungkin bisa dibagikan kepada kami? Ya itu, tadi kan kita sudah sampaikan untuk masih dalam pendalaman penyelidikan itu. Jadi dia jaringannya siapa kita juga masih didalami. Karena dari pihak Densus sendiri yang lagi mendalami akan hal tersebut. Yang terakhir, Pak, pelaku ini sekarang ada di mana dan prosesnya kemudian ditangani oleh siapa, Pak, proses penyelidikannya? Sementara untuk ini di Brimob dan ditangani oleh Densus. Kondisi fisiknya gimana, Pak? Apakah dalam kondisi yang sehat, siap untuk diperiksa, atau luka-luka, atau bagaimana, dalam trauma, atau gimana, Pak? Sehat untuk siap diperiksa. Oke, yang menangani langsung Densus ya, Pak, ya, untuk hal ini? Ya. Rencana pemeriksaannya seperti apa, Pak, beberapa hari ke depan? Wah, kita belum tahu karena kita kan hanya mengamankan area, terus kemudian mengimbau dan mengawasi itu. Untuk tekniknya kan Densus yang bisa menangani tersebut. Tapi pelaku hari ini ada di kantor kepolisian ya, Pak, ya, bukan ada di rumah sakit? Ada. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi informasinya Pak Setio Budi, Kapolres Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, itu tadi kita sudah dapat highlightnya sih sebenarnya juga tidak membantu banyak. Karena memang ini masih dalam proses penyelidikan, kami juga mengerti kenapa Pak Setio Budi juga tidak bisa mengungkapkan lebih detail lagi mengenai motif, kemudian jaringan, dan segala macam. Tapi saya akan tanya ke Prof. Ikam yang tidak boleh menjawab singkat-singkat juga, harus lebih komprehensif. Kalau melihat aksi teror yang terjadi pada hari ini, Anda menulis terakhir menulis buku mengenai yang cukup mendalam mengenai deradikalisasi, dan kita ketahui bahwa aktor teror ini adalah mantan narapidana terorisme. Apa yang bisa Anda lihat dari kejadian hari ini, Prof? Yang pertama tentu bahwa kecenderungan aktor teror ini sekarang ini makin lama makin ketahuan atau makin bisa dilihat yang sejenis lone wolf ini. Ini lone wolf? Ya, pelaku-pelaku yang muncul sendirian yang belum tentu memang ada kaitannya dengan jaringan-jaringan teroris yang biasanya diketahui. Yang kedua adalah bahwa ternyata kalau memang ini adalah residivis yang pernah melakukan teror dan sudah pernah
di penjara, berarti something wrong dengan sistem rehabilitasi yang ada di dalam lapas itu sendiri, sehingga baru dilepas beberapa waktu sudah melakukan ini. Jadi penjeraan itu tampaknya masih belum bisa kita lihat efektif. Jadi dua itu dulu yang saya lihat dari kasus ini. Jadi memang ini perkara orang sudah masuk penjara tapi tidak berhasil kemudian disadarkan. Ini apa yang membuat kemudian orang yang sudah masuk penjara karena terpidana terorisme sudah dapat ekspos publik, kepolisian, bahkan Densus, aparat militer, aparat tentara, aparat kepolisian pasti sudah melihat dan memantau orang ini, tapi kemudian masih lolos juga gitu, Prof. Ya karena barangkali ketika ada di dalam sistem lapas yang dia berada, tidak ada sesuatu perubahan-perubahan signifikan. Ya, apakah itu dalam program deradikalisasi yang dilaksanakan untuk para narapidana teroris atau untuk keluarganya atau para simpatisannya. Yang kedua juga bahwa bisa jadi bahwa justru ketika di lapas ada semacam pendalaman dari apa namanya kelompok-kelompok yang atau individu-individu ini, jadi alih-alih dia akan mengalami perbaikan, justru dia akan malah terdorong untuk melakukan kembali karena jadi menurut Anda bahwa orang yang masuk penjara ternyata lebih dalam dan lebih militan lagi? ada kemungkinan begitu. Oleh sebab itu kan kalau kita baca kritik-kritik di media mengenai masalah ini, soal sistem lapas untuk teroris, ini kan selalu ada kata-kata jangan sampai malah menjadi lapas ini malah menjadi universitas untuk teroris. Nah, lebih lanjut gitu ya, salah satunya indikatornya kan begini. Baru lepas sebagai apa namanya narapidana teroris, malah dia melakukan tindakan yang jauh lebih besar apa namanya konsekuensinya atau korbannya ketimbang bom buku yang pernah dia bikin. Berarti kan Anda barangkali malah belajar lebih banyak bagaimana membuat alat-alat untuk melakukan teror itu supaya lebih masif. Meskipun korbannya. Kalau kita lihat Prof Ikam ini kan low eksplosif, kemudian skalanya kecil, tapi Anda melihat bahwa ini memang gerakan yang baru atau memang masih ada jaringan yang lama dan masih ada hubungannya dengan orang-orang lama juga? Nah, itu tadi yang saya kira sedang diselidiki oleh Densus maupun oleh Polri. Apakah lone wolf itu masih tetap? Karena orang ini kan lone wolf dulu kan, ya ada kelompoknya kecil, tapi sebenarnya tidak masuk ke jaringan yang kita sudah kenal. Tapi kemungkinan setelah dia di penjara, malah dia kemudian malah berkenalan dengan itu. Karena tadi penjaranya itu sendiri malah membuat pendalaman atau malah membuat ikatan-ikatan itu menjadi lebih kuat. Nanti di segmen berikutnya kita akan mulai menggali lagi bagaimana sih kehidupan para residivis atau para terpidana ini di penjara kemudian bisa apakah deradikalisasi itu sukses apa tidak. Saya akan ke Prof Paulus dulu. Prof, kalau kita lihat ini kan skalanya kan tidak besar, Prof. Skalanya kecil, korbannya kita sesali ada beberapa korban terutama balita, tapi kan lagi-lagi ini tidak seperti bom-bom di awal tahun 2000-an yang skalanya besar. Tapi menurut Anda seberapa besar dampak ini bisa berdampak gitu, Prof Paulus? Ya, memang saya kira kalau kebetulan si pelaku ini dia tidak mempunyai peralatan atau apa yang canggih ya mungkin cuma kecil-kecilan ya. Tapi persoalannya menurut saya secara sosiologis ya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Kalau saya lebih melihat sekarang ini radikalisasinya itu sendiri itu kan bisa dalam bentuk orang melakukan teror, tetapi kan bisa juga dalam tindakan-tindakan lain di dalam publik yang cukup luas bahkan yang sampai mempengaruhi sekian ribu orang, misalnya bisa ada demo dan segala macam itu kan bisa berisi radikalisasi juga. Nah itu yang saya khawatirkan ya kalau di masyarakat Indonesia ini masih bisa dengan mudahnya muncul radikalisasi massa, pasti ada sesuatu yang salah juga. Bukan salah dalam program deradikalisasi yang sedang dilakukan terhadap teroris, tetapi secara bangsa ini pasti harus ada sesuatu yang kita pikirkan karena itu pun radikalisasi. Kalau ada orang atau kelompok bertentangan entah karena apapun,
lalu betul-betul kedua-duanya ini bersikeras harus menang secara mutlak. Itu radikalisasi. Ya jelas itu radikalisasi. Kadang-kadang bahkan dia mengatakan di tengahnya ada hukum. Tapi saya juga melihat kelihatannya hukum pun akan dipaksakan juga oleh kelompok yang bertentangan yang memang radikal. Ya bisa dua-duanya, bisa salah satu dan sebagainya. Jadi itulah radikalisasi bahwa dia ingin memaksakan kehendaknya. Nah, padahal di situ sebetulnya ada kepentingan-kepentingan yang lain. Tadi yang kalau nggak salah ya, tadi ada 8% ya yang siap untuk melakukan. 8% Muslim memiliki sikap sosial beragama yang radikal, kemudian 11 juta dari 150 juta orang Indonesia, orang Muslim Indonesia itu siap untuk bertindak radikal. Itu penelitian dari The Wahid Foundation. Nanti kita akan bahas, Prof. Penelitiannya kita juga akan hadirkan grafis-grafisnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita akan kembali berbincang mengenai hal ini. Prof. Ikam, saya ingin tanya, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana proses deradikalisasi, harusnya orang masuk ke penjara setelah dinyatakan bersalah, apalagi terpidana terorisme, begitu keluar jadi orang yang lebih bersih, orang yang lebih moderat, yang menghargai toleransi lah, seperti itu kita harapkan. Tapi ini kan tidak. Kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi, kalau mungkin Anda pasti sudah melakukan penelitian, sudah membuat buku juga, perspektif Anda apa yang salah dari proses, apa yang salah dari infrastruktur, apa yang salah dari sistem ini semua? Sebenarnya kita tidak harus saling menyalahkan ya, tetapi kita harus apa yang disebut sebagai lesson learned. Ya, kenapa di Indonesia ini dalam menghandle para narapidana teroris itu tidak terjadi penjeraan? Penjeraan ini, Prof. Ya? Nah, tetapi justru malah ada kecenderungan setelah lepas dia kembali menjadi teroris atau malah lebih hebat dari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini adalah sistem yang ada di lapas, mungkin kita bisa lihat di sana bagaimana lapas itu dibentuk, apakah dia itu sudah sesuai dengan kebutuhan di dalam penjeraan teroris dan deradikalisasi. Anda lihat seperti apa, Prof? Bagaimana sih prosesnya kemudian, kalau kita kan banyak publik yang belum tahu, ketika masuk penjara, ya tidak sampai sekarang belum ada penjara khusus teroris. Ya kan, itu dia yang saya maksudkan. Prosesnya seperti apa? Orang bisa direcuci otak gitu, itu gimana gitu, Prof? Ya karena tidak ada semacam kompartementasi. Ya, kalau ada lapas khusus untuk narkoba, ya mestinya juga ada lapas khusus untuk mereka ya yang teroris. Itu pun tidak kemudian semua dicampur jadi satu. Pasti ada gradasi kan, ada yang sudah hardcore, ada juga yang teroris-teroris yang mungkin belum sampai pada level itu. Nah kalau kemudian ini dicampur, kan kemungkinan sangat terbuka untuk terjadi kursus pendalaman, bukan terjadi ini deradikalisasi tadi itu. Belum lagi kalau kemudian dalam sistem itu ternyata aparat lapas khusus terorisme itu tidak mempunyai kapasitas yang cukup, pemahaman yang cukup mengenai bagaimana psikologi kelompok teroris, bagaimana network mereka dan sebagainya. Seorang pakar teroris misalnya seperti Sidney Jones ya mengatakan bahwa justru di lapas-lapas itulah yang kemudian kita harus semakin awas karena di situ justru ada proses-proses yang di luar orang tidak tahu, tapi di dalam terjadi proses pendidikan atau dan tidak bisa diawasi 24 jam juga gitu kan. Harusnya sebenarnya makanya kan saya cukup simpati kepada usul agar supaya memang ada lapas yang khusus untuk teroris-teroris ini dan kemudian juga dibikin sedemikian rupa sehingga kita tahu sebetulnya levelnya bagaimana. Ya. Lebih berbahaya di dalam apa di luar? Ketika misalnya di dalam sudah bisa berhasil deradikalisasi oleh pemerintah, oleh BNPT misalnya. Ketika keluar secara sosiologis ya harus kan, ya nanti kalau sosiologis beliau kan. Tapi menurut saya gini ya, kalau di dalam sendiri itu barangkali masih bisa lah kita mengawasi ya, walaupun tidak terus menerus.
Tetapi juga kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan rekrutmen dan lain sebagainya. Kan Anda lihat misalnya bom Tamrin. Itu siapa yang menjadi otaknya? Justru ada di dalam penjara itu. Ya, Aman Abdurrahman itu kan. Jadi justru lapas itu malah menjadi markas untuk mengontrol dan melakukan tindakan-tindakan di luar. Sama dengan yang ada di penjara narkoba itu. Penjara tapi menjadi justru lebih aman tempat perdagangan markas yang luar biasa kan. Nah ini kan bukan karena deradikalisasinya yang keliru, tapi Anda menerapkan dengan sistem apa? Itu baru kita lihat dalam lapas. Kita juga belum pernah mendiskusikan kualifikasi dari mereka yang ditugaskan untuk memantau ini. Ya, kan kita lihat juga setelah ada orang-orang seperti tadi itu yang ada di Samarinda itu kan berarti orang-orang yang ditugaskan di sana juga memerlukan satu kemampuan tertentu. Nah kalau kita luaskan lagi, bagaimana sistem hukum kita di dalam memproses dan mengadili kelompok teroris ini, ya kan? Nah kalau misalnya saja saya baca di dalam CNN News misalnya, ada kecenderungan orang-orang itu mendapat hukuman yang lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Itu juga salah satu faktor. Jadi ini kompleks, makanya saya bilang sistem. Nah oleh karena itu saya sangat sepakat bahwa paling tidak harus ada reformasi di dalam sistem lapas dalam terorisme ini, karena seperti Anda katakan sendiri, kualitas dari terorisme ini semakin bukannya semakin merendah, tetapi semakin dalam tanda petik mengerikan. Ya, jangan dilihat di dalam saja mengerikan ya Prof. Harusnya di dalam itu menyejukkan supaya orang bisa lebih clear, ternyata lebih mengerikan. Karena sistem tadi itu yang masih harus kita perbaiki. Jadi saya kira Polri, BNPT, kemudian Densus itu sekarang juga bekerja keras. Cuma kan mereka tidak mungkin bisa sendiri karena tadi saya katakan ada sistem yang ada di luar maupun di dalam. Baik, sebelum saya ke Profesor Paulus, saya ingin produser untuk menampilkan grafis-grafis hasil penelitian dari The Wahid Foundation tentang gejala radikalisme masyarakat, terutama masyarakat Muslim Indonesia, terkait dengan bagaimana mereka bisa melakukan aksi radikalisme di Indonesia. Di belakang kita bisa kita lihat, Prof, ini ada potensi radikalisasi dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan Muslim. Ini hanya penelitiannya hanya di kalangan Muslim Indonesia. Mayoritas Muslim memang masih menolak tindakan radikal. 72% ini membuktikan Islam Indonesia moderat. Kemudian bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan, itu 7,7%. Kalau ada kesempatan bolehlah kita coba-coba radikal. Pernah melakukan tindakan radikal 0,4%. Kita akan lihat slide berikutnya. Kalau masih ada, ini sikap jika warga negara non-Muslim, ini kemudian kita bicara mengenai aspek politik ini ya, keberatan 47%, tidak keberatan 40%, 41% tidak tahu, 10%. Kita geser ke slide berikutnya. Oke, sikap terhadap pembangunan tempat ibadah non-Muslim, ini keberatan 52%. Jadi kalau ada pembangunan rumah ibadah non-Muslim di wilayahnya 52% orang Muslim ini keberatan, sementara sisanya tidak keberatan. Kalau Anda lihat Prof. Paulus, ini apalagi datanya tadi 11 juta dari 150 juta umat Muslim Indonesia itu siap melakukan tindakan radikal. 7,9% tadi Prof. Apa yang bisa Anda lihat dari datanya? Ya, saya malah lebih mencermati yang angka-angka itu, termasuk karena itu nyata ya. Sekian persen, 11% siap melakukan itu. Nah, itu yang harus lebih dicermati. Terus yang tadi, kalau ada pembangunan gereja yang keberatan berapa, ternyata yang keberatan lebih banyak. 52%. Itu justru data yang paling penting ketimbang data yang pertama tadi. Apakah orang Muslim itu siap untuk radikal gitu? Bukan. Yang tadi tidak setuju kepada radikalisme. Radikalisme. Boleh sambil ditampilkan juga yang pertama. 72% tadi. Ya banyak, tapi menurut saya itu tidak terlalu 72% itu kan angka yang besar kalau kita lihat eskalasinya ini. Mayoritas Muslim menolak tindakan radikal. Ini sebetulnya tidak terlalu penting sekali, sebab ya jelas lah kalau untuk jadi radikal yang misalnya teroris pasti banyak yang tidak suka. Tapi begitu ada agama lain yang akan mendirikan gereja, dia tidak setuju. Nah itu menurut saya itu kenyataan yang paling sesungguhnya secara sosiologis seperti apa situasi kita. Sebab kalau dia keberatan, padahal itu kan hak asasi.
Nah, kalau yang mengenai hak asasi aja lebih banyak yang tidak setuju, berarti persoalan negara kita ini masih mengandung persoalan besar. Apa yang kemudian membuat orang-orang ini bisa berpikir seperti itu, Prof? Bisa berpikir bahwa wah, orang lain, agama lain itu tidak harus kita lawan, harus kita musuhi misalnya. Apa kemudian secara sosiologis membangkitkan aura negatif dari 11 juta orang ini banyak loh, Prof. 11 juta, Prof. Ya, itu Penduduk Singapura beda-beda tipis kali sama penduduk Jakarta. Lebih jauh dan lebih banyak. Di Singapura paling berapa? 5 juta. Jadi menurut saya ya, sebetulnya memang angka ini ya, katakanlah yang keberatan dan tidak keberatan hampir sama. Tapi yang menyedihkan kenapa yang keberatan lebih banyak kan itu. Nah, tapi sebetulnya menurut saya ini bukan masalah agamanya. Sebab kalau itu memang agamanya, mengajarkan begitu pasti 100% keberatan atau 100% tidak keberatan. Mengapa masih bisa terbelah begitu? Menurut saya adalah persoalan pola pengajaran agama, pola segala macam yang penyebaran ideologi agamanya dan apa yang lebih ditekankan di dalam mengajar agama dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya tidak termanage oleh pemerintah. Jadi sekarang coba Anda bayangkan, kalau kita menginap malam hari di desa yang terpencil, yang terdengar itu hanya suara jangkrik dan suara orang pengajian. Lalu ada ceramah. Nah, berarti di situ ada pengajar-pengajar agama yang setiap hari mengajari rakyatnya di sekitar situ. Nah, kalau orang itu mengajarkannya yang itu tadi yang sebetulnya tidak sesuai dengan hak asasi dari kelompok yang lain, berapa banyaknya di Indonesia ini. Nah, jadi menurut saya ya kalau kita ingin menjadi negara yang lebih betul-betul toleran sampai ke dalam hatinya, ya pemerintah harus memanage. Apa maksudnya memanage? Memanage adalah tidak hanya dengan misalnya teroris yang sudah masuk penjara lalu penjara itu dibuat sedemikian rupa, itu pun belum terjadi kan. Apalagi di masyarakat. Jadi para pengajar-pengajar agama, ini agama apapun saja ya, bagaimana dia bisa diketahui oleh pemerintah, wah ini pengajarannya ini tidak ini mengandung radikalisasi dan sebagainya. Dan Anda melihat masih banyak itu, Prof? Banyak saya kira. Saya kira banyak melihat angka kita yang semacam itu, pasti itu berasal dari pengajaran. Karena satu orang dengan dua pengajar yang berbeda, pengaruhnya akan berbeda. Dampaknya seperti apa, Prof? Kalau kita lihat dampak dari bagaimana, apa ini kan kecil-kecil. Kenapa yang pertama dampaknya seperti apa dan kenapa 72% ini tidak bisa mempengaruhi kelompok yang lebih kecil untuk bisa berpikir lebih moderat gitu misalnya? Nah itu tadi, dengan kata lain beginilah, kita punya pengajar-pengajar agama dari universitas yang bagus-bagus di Indonesia. Mereka orang terdidik dan biasanya mereka moderat ya karena mereka belajar sesuatu secara ilmiah. Nah, di samping itu kita lihat ada pengajar-pengajar agama yang mungkin diajarkan di lapangan begitu saja. Nah, kalau menurut saya pemerintah mestinya bisa melakukan suatu ini ya yang pinter-pinter ini membantu yang di daerah-daerah. Jadi ada semacam program dari pemerintah untuk bisa saling mengajarkan. Gitu. Transfer ini ya, Prof. Transfer knowledge plus transfer ini cara berpikir. Cara berpikir menurut saya bukan soal agamanya. Karena ternyata agama A misalnya ada yang radikal tapi hampir separuhnya tidak radikal. Itu kan cara berpikir saja bukan agamanya. Nah, kalau cara berpikir bisa dilakukan suatu intervensi pemerintah secara baik. Bukan hanya sekedar diberi kekerasan, tetapi dengan pengajaran dan transfer dari itu. Menurut saya harus itu. Baik, gimana? Ya, kalau saya begini ya, saya sangat setuju dengan Prof. Paulus bahwa persoalan kuncinya antara lain adalah pada pemahaman tentang ajaran agama. Ya, jadi agama ini kan ya pada basically kan tidak setuju dengan radikalisme. Tapi karena ada pemahaman-pemahaman tertentu, ideologi-ideologi yang mengambil dari pemahaman itu akhirnya memunculkan ajaran-ajaran atau bukan ajaran tapi penafsiran-penafsiran yang radikal. Nah, persoalannya adalah tadi dikatakan Prof. Paulus, apakah benar bahwa pengajar-pengajar yang lulusan universitas itu lebih baik
Justru Asumsinya. ini yang secara universal, kalau kita bicara tentang radikalisme Islam, justru sebaliknya yang terjadi. Ya, Justru malah yang kampus-kampus ini. kelompok radikal ini biasanya adalah dari orang-orang terdidik yang berdisiplin, bukan ilmu sosial dan humaniora, apalagi yang pendidikan agama tradisional, tapi mereka yang belajar agama secara tekstual dan mempunyai background malah sains atau teknologi. Justru yang menangkal kiai-kiai kampung ya ada Justru itu. Jadi di desa. saya kira kita harus clear di dalam hal ini, karena tidak bisa didikotomikan misalnya bahwa kalau si A ini pendidikannya bagus karena universitas, maka lebih bagus daripada yang ada di kampung-kampung kiai kampung. Saya kira itu sangat misleading menurut saya. Sebab justru benteng dari radikalisme itu ada pada level-level seperti itu. Level-level menengah terpelajar. Iya, dan conventional education system. Dan Anda lihat seperti pesantren itu. Dan Anda lihat para pelaku teror umumnya punya garis itu, bukan Kalau orang Anda yang lihat sama sekali penelitian miskin, di bodoh Mesin, misalnya. di Timur Tengah, di Afrika Utara, bahkan di Indonesia, pusat dari kelompok-kelompok radikal itu justru adalah kaum muda, kelas menengah terdidik, dan mereka yang ekonominya cukup lumayan. Oke. Ya, jadi itulah yang harus kita cermati. Jadi setuju bahwa persoalannya ada di pemahaman mengenai agama, tapi what kind of pemahaman? Ya kan? Ya, dan itu siapa yang membawa? Itu yang harus kita Saya mau tanya pahami. Prof. Paulus ini secara psikologi sosial, orang-orang yang sudah masuk ke dalam penjara kemudian keluar, apa yang kemudian bisa menginspirasi mereka untuk bisa kembali melakukan hal itu? Secara sosial, apa sih yang kemudian merangsang orang meningkatkan libido ke libido ke radikalisasinya dia gitu untuk bisa mengaction, tidak hanya berpikir tapi dia harus bisa bertindak. Tapi dijawabnya lebih asik usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Pertanyaan sama masih ke Profesor Paulus, ini secara psikologi massa ini apa yang kemudian lagi-lagi menginspirasi mereka untuk bisa melakukan ini, dan bagaimana sih Prof, ini kita bicara ke depan, bagaimana caranya memutus mata rantai ini secara sosial gitu. Orang sosial misalnya kalau kita tidak bisa bergantung pada pengajar kita, guru kita, ya masyarakat lah yang harus bisa menangkal ini gitu. Gimana? Ya, jadi saya tadi belajar dari apa yang dikatakan Prof. Hikam ya, bahwa ternyata justru yang elit-elit itu yang terdidik itu banyak menjadi sumber radikalisasi. Nah, memang saya kira kalau begitu ya, memang bangsa ini harus mempunyai konsep deradikalisasi yang betul-betul nasional dan masif, dan betul-betul konsep itu matang dan dilakukan dengan konsekuen. Apa itu? Sebenarnya sudah ada. Sejak Pak Jokowi, dia mengatakan ada revolusi mental. Revolusi mental. Nah, revolusi mental ini benarkah sudah kita jalankan dengan efektif? Memang saya kira revolusi mental sedang bergulir, ya. Kita baru memperkenalkan dan sebagainya. Tapi seringkali orang mengatakan wah itu jargon saja. Ya, Para birokrat aja nggak tahu harus mengimplementasikannya gimana itu, Prof. saya kira bagaimanapun diperkenalkan tuh harus, tapi ya itu boleh dibilang ya harus semacam jargon juga. Tetapi bagaimana sekarang kita melakukan Action ini, Prof. Nah, Actionnya seperti apa? menurut saya kalau itu suatu revolusi, memang yang memimpin harus seorang pemimpin revolusi. Nah, menurut saya saat ini ya Pak Jokowi itulah sebagai presiden mestinya yang dia nanti yang memimpin itu. Sekarang beliau sangat aktif kan bicara di sana sini untuk meredam itu. Sebetulnya itu sama dengan yang kita inginkan dengan revolusi mental. Tapi kita perkenalkan apa itu revolusi mental. Jadi kita harus berpijak sama pada beberapa nilai yang memang akan kita perjuangkan. Tidak ada revolusi yang nilainya tidak jelas. Nah, itu pun sudah ada. Ini kan idenya luar biasa bagus untuk Indonesia yang lebih moderat, Indonesia yang lebih menghargai keberagaman. Tapi tantangan terbesarnya apa, Prof? Tantangannya sebetulnya nilai-nilai yang sudah dipatok untuk kita revolusikan itu yang harus kita pegang bersama dan kita jalankan. Itu ada 3. Satu adalah integritas, yaitu orang Indonesia itu harus bisa dipercaya dan harus mempunyai suatu kejujuran. Jadi tidak bersembunyi tangan dan sebagainya, dia lakukan kejujuran. Yang kedua adalah etos kerja.
orang Indonesia harus bekerja dengan betul-betul baik dan berkualitas dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Nah, yang sedang kita bicarakan ini ranahnya lebih kepada gotong royong. Tapi gotong royong itu harus didahului dengan yang disebut saling menghargai. Oke, ini. Nah, kalau kita negara majemuk tidak saling menghargai, ya kita acak-acakan. Tetapi kalau kita sudah punya 3 nilai itu, nah ini harus dijalankan bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Oke. Gitu. Jadi misalnya sekarang kita lihat ada kelompok-kelompok yang tadi saya bilang radikal tapi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu bagaimana? 11 juta itu besar ya, Prof? Oh, salah. Itu besar. Meskipun menakutkan menurut saya. 72% katanya masih moderat. Tapi Prof, pertanyaan saya, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa nilai-nilai yang selama ini kita harus gencarkan revolusi mental ini sampai ke desa-desa titik terendah di bangsa Indonesia, misalnya ada gotong royong, saling menghargai, nilai toleransi misalnya seperti itu. Itu lebih mudah mana menginspirasi orang, menyebar kepada orang-orang secara psikologi sosial. Nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai moderasi seperti ini, atau nilai-nilai radikalisme, nilai-nilai penanaman kebencian, nilai-nilai penanaman pemusuhan, nilai-nilai seperti itu yang kemudian kita paling tidak itu jengah bisa sekali. sama-sama kuat ya sebagai suatu ajaran ya. Tergantung yang mengajarkannya seperti apa. Nah, yang saya khawatir yang mengajarkan radikalisme itu lebih militan daripada kita yang mengajarkan revolusi mental. Maka dari itu saya menghimbau lah kepada pemerintah, sudahlah kita harus akui bahwa situasinya masih seperti itu. Pekerjaan rumah kita masih banyak. Nah, kita sudah mengatakan revolusi mental. Pak Jokowi sudah mengatakan, mari kita lakukan dengan konsekuen. 3 nilai itu saja kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh komitmen ya, dan presiden tentu saja yang memimpin, saya kira situasi ini bisa kita perbaiki. Prof Ikam, kalau kita lihat eskalasi politik terakhir deh misalnya, kita tidak bicara mengenai hal lain. Eskalasi politik terakhir yang bernuansa sara kan meningkat sekali, terutama di ibu kota. Kemudian kita lihat juga dengan eskalasi seperti itu, presiden melakukan safari dengan pesan yang sama, menjaga toleransi, keberagaman seperti itu. Kaitannya dengan aksi-aksi seperti ini bisa Anda hubungkan nggak, Prof? Oh iya, karena saya yakin presiden atau pemerintah melihat bahwa apa yang Anda saksikan sekarang 411 dan lain-lain itu bisa jadi merupakan pintu masuk bagi kelompok-kelompok radikal atau proses radikalisasi dan ideologi radikalisme untuk asserting themselves, untuk memunculkan dirinya. Anda melihat itu potensinya besar sekali? Sangat jelas, makanya kita juga Apa tidak indikasinya, bisa, Prof? Apa indikasinya? Apa indikasinya? lihat aja bagaimana wacana publik mengenai masalah 411 itu kan. Semua mengatakan hukum harus ditegakkan kan. Tetapi kan kemudian ada pendekatan yang mengatakan harus langsung ditangkap, dipenjarakan. Padahal hukum itu di mana saja di dunia itu kan ada proses. Nah, kalau sudah kemudian segera itu ujung-ujungnya adalah membuat tekanan-tekanan. Nah, kalau sudah tekanan-tekanan itu sudah bukan lagi masalah hukum. Tapi sudah kepada persoalan yang bersifat politik. Nah, oleh sebab itu presiden melihat ini sebagai satu indikasi early warning bahwa jangan sampai terjadi eskalasi. Beliau menghormati concern dari banyak sekali orang terutama di kalangan umat Islam agar supaya hukum berlaku. Tetapi jangan sampai masalah ini kemudian ada yang memanfaatkan. Nah, kalau ini kemudian terbuka bagi radikalisme dan radikalisasi, maka akan semakin genting situasinya. Dan ini menginspirasi orang-orang yang tidak berpikir sebelumnya untuk berpikir dan bertindak gitu. Sesuatu yang radikal. Bisa juga karena ada opening, kelompok-kelompok yang sebelumnya itu kemudian sudah bisa di-handle, mencoba-coba lagi melakukan peledakan atau melempar bom atau bikin kerusuhan. Kan Anda lihat menurut Polri 411 itu tidak ada urusannya dengan penjaringan kan. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena kelompok yang melakukan di penjaringan itu melihat ada opening. Dan jangan-jangan kelompok teroris yang lone wolf tadi juga memanfaatkan situasi. Jadi saling memanfaatkan dan saling menginspirasi satu sama lain. Oleh karena itu deradikalisasi itu menjadi sangat penting, bukan saja yang kepada kelompok yang sudah ditangkap dan lain sebagainya, tetapi untuk rakyat. Ini seperti istilah saya, deradikalisasi untuk rakyat itu seperti Anda disuntik dengan anti penyakit, yang namanya vaksin. Jadi kalau Anda sudah imun terhadap penyakit-penyakit tertentu itu, Anda mungkin masih perlu obat, tapi Anda sudah kuat. Siapa yang paling berperan
Kalau negara kita ya jangan terlalu berharap pada negara. Kalau Banyak menurut orang saya berharap yang gitu. dalam jangka panjang tadi di samping pemerintah, ya, tapi yang lebih penting lagi adalah kelompok agamawan, media massa, kelompok profesional yang bisa memberikan pendidikan dua hal. Pertama adalah deideologisasi, yang kedua adalah disengagement. Deideologisasi itu adalah bagaimana ajaran-ajaran seperti agama, kemudian semakin lama makin ideologisasinya itu semakin dikurangi. Sementara disengagement itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah mulai dekat dengan radikalisasi dan radikalisme semakin lama semakin ditarik. Dan yang efektif biasanya adalah mereka-mereka yang ada di dalam masyarakat, bukan hanya pemerintah saja. Pemerintah memfasilitasi dan melakukan penegakan hukum. Nah inilah makanya tadi agamawan. Agama apa saja. Karena yang namanya Makanya radikalisme presiden safari politik ke ormas-ormas Islam terbesar yang moderat. Exactly. Itu untuk melakukan semacam penutupan agar supaya mainstream yang 72% itu betul-betul terjaga atau lebih dibesarkan. Sementara yang 7% tadi itu bisa dideradikalisasi secara jangka menengah dan jangka panjang. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu, apakah itu revolusi mental atau tidak, yang jelas adalah komunikasi politik yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Nah, semoga saja bukan hanya Pak Jokowi yang melakukan itu kan. Yang aneh di dalam kasus ini kan partai politik ini kerja apa? Ini saya yang sebagai pengamat politik saya agak bingung ini. Itu aja, Pak. Prof Paulus, kalau kita lihat seberapa sulit sih Prof mengubah kemudian orang yang sudah berpikir A menjadi berpikir B lebih moderat, orang berpikir tadi berpikir wah dengan segala informasi kebencian yang dia terima gitu kemudian bisa berubah untuk lebih moderat, untuk lebih mencintai sesama, untuk lebih menghargai keberagaman seperti itu. Ya, itulah makanya yang namanya revolusi mental ya. Mental kita memang harus dirubah, tapi memang harus cepat, harus lebih cepat, tidak pelan-pelan ya. Contoh sekarang gini ya. Kita dengan mudahnya mengatakan mari kita serahkan kepada hukum. Ya. Nah, itu semua udah bicara begitu. Tapi kalau mereka tidak mempunyai mentalitas saling menghargai, ya sama saja tadi hukum dijadikan alat untuk menekan justru. Betul. Mari kita lakukan secara hukum, tapi dipaksa-paksakan supaya yang menang tetap saya begitu. Tidak benar itu. Nah, jadi kalau memang dia sudah mentalnya berubah menjadi mental saling menghargai. Oke, kamu berdosa terhadap saya dalam tanda petik. Kamu minta maaf, ya sudahlah saya maafkan. Itu sudah suatu mental saling memaafkan, saling menghargai. Jadi menurut saya buat masyarakat Indonesia ini revolusi mental itu yang harus kita lakukan, dan itu dilakukan bersama-sama. Tadi Pak Ika mengatakan bukan memang presiden tetap harus menjadi panglimanya karena dia presidennya, tetapi di bawah itu ada kelompok agama ikut semuanya, profesional ikut, para cendekiawan ikut, bersama-sama kita revolusi mental. Yang tadi Anda tanyakan, Kita suntikan vaksin-vaksin itu tadi. Sulit atau tidak sulit? Memang sulit. Nggak ada sesuatu yang gampang. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama dengan cara begitu, sepakat pada 3 nilai itu untuk kita lakukan, kita bisa sukses. Karena negara lain sudah ada yang sukses dengan semacam revolusi mental begini. Baik. Terakhir Pak Ikam dari Anda 1 menit untuk bisa menutup ini, bagaimana kemudian ini tidak terulang lagi, bahwa lone wolf ini juga tidak terinspirasi dari kegiatan yang besar juga, orang-orang yang tadi 11 juta ini juga tidak semakin membesar. What should we do? Pertama, dari secara struktural Mas Muni, itu saya menghimbau agar kontroversi mengenai masalah perbaikan sistem lapas untuk teroris itu dihentikan. Selama ini kan DPR beda, Wapres beda, BNPT beda, politisi beda, aktivis HAM beda tentang masalah ini. Nah, kita harus mencoba mencari solusi, ya, dan tidak perlu semuanya diomongkan di media, karena begitu Anda bawa ke media, semuanya nanti kemudian gengsi. Kemudian yang kedua, Mas, semuanya segera bisa diatasi. Tadi itu bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, ormas, ya, terutama ormas agama yang Anda sendiri setuju bahwa ada yang betul-betul bisa diandalkan, yang betul-betul moderat, itulah yang kemudian diajak atau difasilitasi untuk melakukan proses deradikalisasi itu. Karena mereka yang dipercaya oleh masyarakat bahkan sampai di tingkat-tingkat grassroots itu ya, Prof. Terima kasih Prof Paulus, terima kasih Prof Ikam atas perbincangan malam hari ini.